saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini, hari Rabu Abu, kita boleh berkumpul bersama. Tadi pagi ada misa, kemudian tadi sore dan malam hari ini. Dan sudah seminggu lebih kita dalam proses persiapan itu. Diumumkan supaya daun-daun palma kering yang sudah disimpan setahun di rumah dibawa ke gereja, dan banyak dibawa. Saya perhatikan dengan Owen, dari daun-daun palma kering yang dibawa ada yang lumayan bersih, ada yang sangat kotor, ada yang penuh dengan laba-laba. Iya betul. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, simbol dari daun palma kering ini yang kemudian kita bakar menjadi debu kembali, kemudian akan kita letakkan lagi di kepala kita nanti. Simbol dibakar kembali adalah itu yang kita perjuangkan dalam hari Rabu Abu ini dan kemudian masa Prapaskah ini. Hidup kita selama setahun ini seperti tadi. Mungkin ada yang penuh debu, dosa. Mungkin ada yang tidak kelihatan lagi imannya karena ditutup oleh laba-laba. Dan seterusnya, itu kita bakar. Dan kemudian kita diperbaharui oleh Tuhan dalam iman. Hari ini, hari Rabu Abu, kita mulai atau kita membuka masa Prapaskah dengan tanda salib abu pada kepala atau kening kita. Dan masa Prapaskah ini akan berlangsung selama 40 hari. Mengingatkan kita akan 40 hari dan 40 malam Yesus berdoa dan berpuasa di padang gurun sebagai persiapan untuk pelayanannya bagi umat manusia dan bagi dunia ini. Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Pada masa Prapaskah ini kita diajak bertobat, kita diajak berkurban, dan juga kita diajak mengubah diri, mengubah cara hidup kita seturut kehendak Tuhan. Mari kita lihat kembali, ingat kembali, Injil hari ini memberikan 3 praktek penting selama masa Prapaskah. Yang pertama, doa. Doa adalah merupakan komunikasi dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Maka doa sangatlah penting dalam hidup rohani kita. Kalau kita rajin berdoa, berarti kita rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita sekalian untuk pada kesempatan ini, mari kita dan setiap saat perlu kita memurnikan motivasi dan niat kita dalam berdoa. Apa motivasi kita? Apa niat kita berdoa? Ya. Apakah motivasi dan niat kita supaya Allah melaksanakan kebutuhan kita, harapan kita? Maka kadang-kadang banyak doa kita lari pada doa permohonan. Karena motivasi dan niat kita adalah memohon supaya Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Boleh saja, boleh. Atau apakah doa kita, motivasi dan niat kita adalah supaya Allah menguasai hidup kita ini, mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka doa kita itu adalah doa yang memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan supaya Ia bekerja di dalam kehidupan kita. Doa. Yang kedua, puasa. Puasa adalah merupakan bentuk pengorbanan. Kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita dari hidup kita yang tidak teratur. Kita juga diajak untuk lebih berbelas kasih
dan peka terhadap kebutuhan sesama yang menderita, maka kita berpuasa. Ya. Dan puasa ini kemudian dalam gereja lalu ada aksi puasa. Karena kita belajar mengendalikan keinginan kita dan juga kita lebih diarahkan untuk berbelas kasih kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga, derma, berderma. Derma berarti mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang miskin, yang sakit, yatim piatu, dan yang terlantar. Bapak Ibu, kita akan menerima abu di kening atau di dahi kita. Ini mengingatkan kita akan dosa dan kelemahan kita sebagai manusia. Dan siapa yang mengingatkan kita? Yesus. Kita mau diingatkan oleh Tuhan. Kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Maka Yesus mengajak kita untuk berpaling dari dosa dan kemudian percaya kepada Injil. Percaya kepada karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau ditanya kepada kita, tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita adalah supaya kita bersatu dengan Tuhan di surga atau dalam surga. Bersatu dengan Tuhan. Oleh karena itu, supaya tujuan kita ini sungguh terarah kepada surga itu, supaya bersatu dengan Tuhan nanti, maka mari sekarang ini, sesibuk apapun kita, mari dalam masa prapaskah ini 40 hari, kita berhenti sejenak dari kesibukan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam doa, dalam puasa, dalam derma. Tadi kita sedikit kelabakan. Kelabakan dalam arti selain lampu listrik dari PLN terganggu, juga kelabakan karena tadi pagi tim Depas, panitia mempersiapkan kursi di basement 750-an. Ternyata misa sore tadi penuh. Misa malam ini lebih penuh lagi, bahkan sampai ke aula. Boleh saya ganggu sedikit? Yang baru datang ini kemana saja yang lain? Biasanya kalau hari Minggu. Kok baru muncul? Boleh diganggu sedikit? Maksudnya menyadarkan kita supaya tujuan kita tidak berhenti pada hari Rabu Abu. Apalagi Jumat Agung nanti tidak berhenti di sana. Tetapi ini semua mengantar kita supaya nanti kita sampai ke surga. Ya, sampai ke surga. Maka di dalam kesibukan apapun, di dalam persoalan apapun, mari kita jalani hidup kita ini secara nyata ini dengan sabar, dengan lepas bebas dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi Tuhan. Berkaitan dengan tema aksi puasa pembangunan tahun 2025 ini dengan tema pertobatan ekologis dan pesiara harapan. Mari kita menjadi orang-orang yang berpengharapan, di mana kita sungguh percaya bahwa karena kasih karunia Tuhan akan terus menyertai dan membimbing kita pada jalan hidup kita, yakni hidup orang-orang yang percaya. Ya. Memang tahun ini sangat istimewa karena juga adalah tahun yubileum, di mana pintu suci Gereja Santo Petrus Vatikan dibuka dan semua pintu-pintu gereja katedral di dunia ini dibuka. Bahkan ada pintu-pintu yang kemudian
diminta secara khusus oleh setiap uskup supaya juga dibuka, supaya orang bisa bersiara dan lewat pintu suci itu, Porta Santa. Di Makassar ini pintu gereja katedral dan juga Gua Maria di Bumi Raja Wali. Itu bukan berarti pintu-pintu gereja lain ditutup, silahkan datang berdoa. Tetapi itu ditunjuk supaya kita berusaha bersiar ke sana dan masuk melalui pintu itu. Ya. Dengan masuk melalui pintu suci itu, lalu gereja, itu berarti Sri Paus dan kita sekalian mengantar kita pada perjumpaan personal, perjumpaan secara pribadi dengan sang pintu utama, yaitu Yesus Kristus. Ya. Pernah saya bertanya pada ada kelompok yang kemudian sudah berkunjung ke gereja katedral, masuk pintu suci. Lalu saya tanya, apa yang kamu buat di sana? Setelah kami lewat pintu berdoa sejenak, lalu foto-foto. Bagus gerejanya, pastor. Hati-hati. Jangan sampai kita tidak sampai untuk bertemu melewati pintu utama, yakni Yesus Kristus, karena kita dihalangi oleh palang HP itu. Yang ada di depan kita adalah HP, bukan kesadaran akan pintu utama, yakni Yesus Kristus. Saya mendengar ada umat kita, dan itu puji Tuhan, ada umat kita yang tahun ini sudah masuk di pintu suci di gereja Vatikan, gereja Santo Petrus. Luar biasa. Dan dengan keyakinan bahwa kita bertemu dengan Tuhan melalui pintu suci itu, lalu dosa kita diampuni, kita diberkati, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup kita dengan semakin baik. Yesus sendiri menegaskan dirinya dengan mengatakan, "Akulah pintu bagi domba-domba itu." Injil Yohanes pasal 10 ayat 7. Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Maka masuklah melalui pintu utama itu. Kita perlu untuk semakin melatih diri bertemu secara pribadi atau perjumpaan personal dengan Yesus Kristus, sang pintu utama. Dia akan menuntun setiap insan untuk menemukan pintu keselamatan, pengharapan sejati, penghapusan dan juga pembebasan dari dosa. Maka Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, mari kita bersyukur kita boleh berkumpul pada hari Rabu Abu, awal masa Prapaskah, masa puasa ini. Kita buka hati kita ketuk pintu hati kita, biarlah pintu utama ini kemudian hadir dalam hidup kita, memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita, menjaga masyarakat kita. Dan kita bersyukur saling mendoakan dengan saudara-saudari kita yang beragama Muslim yang juga merayakan masa puasa. Kita bersama-sama dalam keyakinan berbeda menyadari kehadiran Tuhan dan mengalami rahmat-rahmat Tuhan dalam kehidupan ini. Selamat menjalani masa Prapaskah dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin.